Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Tommy Pak, saya dari Jakarta. Saya mewakili perusahaan kita PT Greenwood Indonesia. Akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu beberapa produk-produk Greenwood yang mungkin bisa menjaga kesehatan Bapak Ibu sehari-hari. Ya, jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa produk nanti yang berhubungan dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Bapak Ibu pernah dengar nggak penyakit kencing manis, Pak? Banyak nggak teman-teman atau saudara atau keluarga atau siapa kenalan Bapak Ibu yang menderita penyakit kencing manis ini? Ya, karena begini Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi di Sumbawa, tapi kalau di Jakarta Pak, orang penderita penyakit ini sudah banyak sekali. Dan diprediksi Pak, tahun 20, sekarang tahun berapa? 2016. Tahun 2020 nanti, berarti 4 tahun lagi, itu akan ada 15 juta penderita baru diabetes di Indonesia. Yang lama nggak dihitung Pak, ini yang baru-baru aja ada 15 juta orang, jadi sangat banyak sekali. Nah, pertanyaannya, sekarang ini yang 15 juta orang itu kemana? Ternyata sekarang sehat-sehat aja masih orang-orang itu. Tetapi mereka mengidap bakat. Yang suatu hari nanti, 3-4 tahun ke depan akan muncul nanti diabetesnya tersebut. Ya, apakah orang-orang itu ada di antara kita semua? Mudah-mudahan tidak. Ya, kita akan lihat penyakitnya. Baik, jadi WHO memprediksi tahun 2030 akan ada 21 juta orang penderita diabetes di Indonesia. 23 juta itu banyak sekali Pak. Penduduk Jakarta aja hanya 15 juta orang kalau siang. Jadi 2 kali lipatnya penduduk Jakarta. Ya. Di Amerika ini dihabiskan 8 miliar dolar. Kalau 1 dolar 10.000 rupiah dikali 8 miliar itu udah berapa ratus triliun. Untuk ngobatin orang diabetes. Jadi sangat mahal sekali penyakit ini Pak kalau kita kena penyakit ini. Ya. Kemudian di Indonesia ini merupakan peringkat nomor 7 di dunia. Paling banyak orang kena penyakit kencing manis di Indonesia. Peringkat nomor 7. Ya. Kemudian di Indonesia ini saya ambil data tahun 2000 Pak. Untuk merawat pasien gangren itu yang kakinya sudah korengan, terus susah sembuh Pak, sudah menghitam, kakinya ini sudah busuk, sudah harus diamputasi biasanya sama dokter. Itu namanya gangren. Nah, untuk ngobatin pasien gangren ini aja, kita perlu biaya kurang lebih 80 juta setahun. Mahal nggak Pak? Mahal. Jadi jangan sampai kita nanti terkena penyakit ini. Nah, itu yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan bagaimana produk-produk Greenwood nanti bisa membantu kita terhindar dari penyakit kencing manis atau diabetes mellitus ini. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu biaya cuci darah atau hemodialisa di rumah sakit, ini kan orang yang kena diabetes biasanya komplikasinya, salah satu komplikasi dari penyakit kencing manis itu adalah penyakit gagal ginjal. Biasanya orang yang sudah parah diabetesnya, ginjalnya juga ikut kena sakit. Nah, biasanya orang yang ginjalnya sudah rusak dua-duanya harus melalui namanya cuci darah. Biaya cuci darah itu Pak, di rumah sakit kurang lebih 800.000 satu kali cuci darah. Dan orang tersebut Pak, dalam 1 bulan bisa cuci darah bisa 2 atau 3, 4 kali. Jadi kita bisa kalikan aja, 1 kali 800.000. Kalau 4 kali bisa 3.200.000 dalam 1 bulan untuk cuci darah. Dan orang ini harus cuci darah sampai berapa lama? Sampai terus-menerus, sampai seumur hidup. Sampai selama ginjalnya belum bisa berfungsi. Jadi mahal sekali penyakit ini. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah komplikasilah yang menyebabkan biaya menjadi mahal. Jadi kalau Bapak Ibu kena diabetes, tidak komplikasi, tidak apa-apa. Saya penderita diabetes misalnya, tapi saya rutin kontrol gula darah saya, sehingga tidak terjadi komplikasi. It's okay, nggak masalah, saya bisa hidup dengan sehat. Saya bisa sama sehatnya dengan orang-orang juga yang tidak terkena diabetes. Asalkan saya bisa mengontrol gula darah. Tetapi yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita, mereka malas berobat Pak. Malas mencegah, malas mengontrol gula darah. Akhirnya timbul komplikasi. Komplikasinya bisa ke ginjal, bisa ke mata, bisa ke jantung, bisa ke organ-organ yang lain. Ya. Jadi tugas kita adalah jangan sampai diabetes ini terjadi komplikasi nantinya. Ya. Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih bingung. Kok kenapa sih orang bisa kena penyakit kencing manis? Kenapa ada yang kena kencing manis, kenapa ada yang tidak? Nah, kuncinya Bapak Ibu adalah di satu hormon, namanya hormon insulin.
Jadi tubuh kita ini Pak, punya hormon namanya hormon insulin. Insulin ini punya tugas. Jadi kan setiap hari kita makan ya, makan nasi, air putih, minum teh manis, minum makan sayur-sayuran, itu semua Pak, di dalam lambung itu dipecah menjadi gula. Gula-gula ini harus dibawa ke dalam sel. Karena sel membutuhkan makanan. Siapa yang bertugas bawa gula-gula dari pencernaan ke dalam sel? Insulin yang bertugas. Jadi ketika ada gula yang masuk, dibawa sama insulin, masukin ke sel. Ada gula yang masuk, dibawa lagi sama insulin, dimasukin ke sel. Suatu ketika, kalau insulin ini nggak ada, ketika kita makan gula, nggak ada yang bawa gula tadi ke sel. Gulanya numpuk di dalam darah kita. Numpuk di dalam peredaran darah. Jadi ketika Bapak Ibu dicek gula darahnya, tinggi. Karena gula-gula ini menumpuk, nggak ada insulin. Itu yang terjadi pada orang diabetes. Nah pertanyaannya, mengapa insulin ini bisa nggak ada? Itu nanti kita lihat ceritanya. Ya. Baik, ini dia gula-gula yang kita makan Pak. Ini dari dalam lambung, yang biru-biru ini gula. Ya. Gula ini masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian yang kuning-kuning ini insulin. Insulin yang bawa, yang mengangkut gula-gula yang biru-biru ini ke dalam sel. Kalau nggak ada yang kuning-kuning atau insulin ini, gula kita tetap tinggi di dalam pembuluh darah. Ya, itu yang terjadi pada orang diabetes. Ya. Nah, apa saja gejalanya? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini gejala-gejala orang kencing manis itu apa? Apakah saya ini sudah termasuk ke dalam gejala-gejala tersebut? Nah, itu Bapak Ibu harus tahu. Ya. Pertama adalah banyak minum. Jadi orang itu haus aja bawaannya, minum terus. Dikit-dikit minum, dikit-dikit haus. Atau polidipsi. Ya. Kemudian akibat banyak minum, akhirnya dia banyak kencing, buang air kecil. Bentar-bentar kencing, malam-malam bangun, bolak-balik, tempat tidur, kencing terus. Tapi haus, minum lagi. Itu tanda-tandanya. Bapak Ibu harus cek gula darahnya. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu pengidap diabetes atau kencing manis. Ya. Berikutnya adalah banyak makan, tapi nggak gemuk-gemuk Pak. Rasanya lapar aja, dikit-dikit makan. Udah makan lagi sebentar, 1 jam, lapar lagi, makan lagi. Nah itu hati-hati. Bapak Ibu harus segera cek ke dokter. Ya, curiganya, takutnya Bapak Ibu mengidap penyakit kencing manis. Ya, jadi 3 Pak. Banyak makan, banyak minum, kemudian banyak kencing, buang air kecil. Itu tanda khas. Ya. Bisa juga berat badannya turun tanpa penyebab yang jelas. Biasanya berat badan 60, tiba-tiba kok jadi 40. Padahal biasa-biasa aja, makan biasa, tidur biasa, tapi kok berat badannya menyusut drastis. Itu juga harus curiga. Ya, jangan-jangan diabetes. Ya. Baik. Nah, gejala-gejala lain yang tidak khas. Kalau tadi gejalanya khas sekali, itu 80-90% kemungkinan orang itu kencing manis atau diabetes. Tapi ini gejala yang tidak khas. Biasanya suka kesemutan tangannya. Ya. Kemudian gatal-gatal pada daerah kemaluan, biasanya pada ibu-ibu. Ya. Gatal biasanya di daerah kemaluan. Kemudian keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Kemudian infeksi yang sulit sembuh. Kalau luka sedikit, lama sembuhnya. Luka di kaki sudah diobatin, minum antibiotik, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah itu juga harus curiga. Kemungkinan orang itu kena kencing manis atau diabetes. Ya. Atau bisul Pak, yang hilang timbul. Kadang bisul di paha, hilang. Timbul lagi di mana? Di punggung. Timbul lagi di pantat, biasanya bisul ya, pindah-pindah. Nah itu juga harus periksa nanti. Jangan-jangan orang itu diabetes. Ya. Atau penglihatan mata yang sudah mulai kabur. Ya ini juga tanda-tanda yang tidak khas. Cepat lelah, cepat capek. Baru kerja sedikit kita udah capek, baru aktivitas sedikit sudah lelah, itu juga kita harus periksa gula darah. Ya, mudah mengantuk, baru nonton TV sebentar udah tertidur, ya, atau di mobil ketiduran. Nah ini juga mudah ngantuk, hati-hati. Ya, nah biasanya kalau Bapak Ibu punya keluhan seperti ini, datang ke dokter, dokter cek gula darahnya. Oh Pak, Bapak ini gula darahnya tinggi, kata dokter. Kemungkinan Bapak ini penderita kencing manis atau diabetes. Kemudian dokter kasih obat. Obatnya macam-macam Pak, bisa banyak sekali obat-obat yang diberikan oleh dokter. Dan dokter pasti bilang, Pak, kalau penderita kencing manis, itu minum obatnya harus seumur hidup loh Pak. Coba di sini ada nggak para penderita kencing manis atau diabetes? Biasanya dokter bicaranya seperti itu. Sehingga kita udah ngerasa, waduh, saya harus minum obat seumur hidup ini ya. Lama sekali, kira-kira seperti itu ya. Nah ini, kesimpulannya adalah, diabetes itu bukan penyakit yang menakutkan Pak. Jadi kalau Bapak Ibu pun sampai terkena diabetes, nggak usah khawatir. Ya. Diabetes ini penyakit yang tidak menakutkan. Yang menakutkan itu apa Pak? Ayo coba, yang menakutkan dari diabetes itu apa? Betul, komplikasilah yang menyebabkan penyakit ini menjadi menakutkan, menjadi berat.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang penderita diabetes, gula darahnya tinggi, harusnya segera kontrol gula darahnya. Selama gula darahnya bisa terkontrol, Bapak Ibu bisa hidup secara sehat, seperti orang-orang yang tidak diabetes. Tetapi yang jadi masalah, kita malas mengontrol gula darah. Malas minum obat, malas konsumsi produk Greenwood. Akhirnya gula darahnya tinggi terus, bisa 300, 400. Nah, gula darah yang tinggi ini Pak, bisa merusak pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada di mata, pembuluh darah yang ada di ginjal, pembuluh darah yang ada di jantung, itu bisa rusak gara-gara gula yang tinggi tersebut. Ya, itulah komplikasi. Ya. Nih, Bapak Ibu pernah lihat nggak orang yang lukanya nggak sembuh-sembuh ya? Karena dia biasanya orang diabetes itu Pak, telapak kakinya ini sudah baal. Baal maksudnya sudah nggak terlalu berasa ya dia ya. Jadi kalau nginjek paku, nginjek apa itu batu, nggak kerasa. Kemudian dia luka berdarah. Nah dia nggak rasa. Tapi lukanya ini susah sembuh. Sampai kadang-kadang menyebar, hitam, kemudian mengering. Nah ini dokter biasanya amputasi kalau sudah seperti itu ya. Ini luka yang orang diabetes atau seperti ini ya. Ini namanya kaki diabetes ya. Nah, atau seperti ini juga bisa ininya ya, komplikasinya. Ini pada mata. Matanya jadi rabun, matanya jadi burem, nggak bisa melihat gara-gara komplikasi dari gula yang sangat tinggi. Termasuklah ginjal yang tadi saya cerita, sehingga orang tersebut harus cuci darah. Ya, baik. Lantas bagaimana cara pencegahan kita supaya jangan sampai kita terkena diabetes? Itu pentingnya saya ada di sini sekarang. Kan Bapak Ibu sekarang masih sehat-sehat ya. Tapi ingat tahun 2020 akan meledak penyakit ini Pak. Jadi jangan sampai kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai terkena diabetes bagi repot nanti ya. Biaya perawatannya jadi mahal. Nah, 8 dari 9 penderita diabetes biasanya gatal-gatal juga, suka gatal-gatal keluhannya ya. Karena ada saraf-saraf otonom di bagian kulit yang yang terangsang ya. Kemudian juga lukanya sulit sembuh ya. Kemudian terjadi hal-hal komplikasi yang lain. Nah, Greenwood punya suatu produk Bapak Ibu namanya Glucoblock. Glucoblock ini bukan hanya untuk orang yang penderita diabetes ya. Penderita diabetes wajib minum Glucoblock. Tetapi orang yang belum menderita diabetes pun bagus untuk pencegahan. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang di tahun 2020 nanti yang terkena diabetes, Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang minum Glucoblock untuk menjaga supaya insulin saya bagus, ya. Nah, Glucoblock ini bisa menyeimbangkan gula darah, Bapak Ibu. Yang gula darahnya tinggi bisa seimbang, yang gula darahnya rendah juga bisa diseimbangkan, ya. Kemudian juga memulihkan sekresi insulin. Jadi yang insulinnya sudah ngadat-ngadat, yang insulinnya sudah lambat, Bapak Ibu pernah periksa nggak dengan alat kuantum? Ada di sini yang periksa dengan alat kuantum. Nah, di salah satu item, di salah satu pemeriksaan itu adalah pemeriksaan gula darah. Ada insulin, gula darah, gula dalam urin, ya kan? Nah, yang paling atas insulin ini, Pak, kadang ada yang gesernya ke kiri. Coba nanti perhatikan, Bapak Ibu, kalau yang belum pernah check up dengan alat kuantum, boleh nanti kita lihat ya. Nah, kalau dia geser ke kiri, artinya insulinnya ini lambat, Bapak Ibu. Orang ini belum diabetes, tapi punya bakat terjadi diabetes. Kalau makannya tidak dijaga, tidak olahraga, makan sembarang, bisa kemungkinan 5-10 tahun lagi bisa terkena diabetes karena insulinnya lambat. Nah, dengan Glucoblock ini akan menyeimbangkan insulin tadi supaya insulinnya nggak lambat, insulinnya cepat keluar ketika kita makan, ya. Kemudian juga bisa aman dan tanpa efek samping. Beberapa kasus, Pak, Glucoblock ini juga dipakai untuk diet. Ya, jadi orang-orang yang badannya overweight ya atau obesitas, selang kapsul, saya juga biasa kasih Glucoblock supaya insulinnya lancar, stabil. Karena obesitas merupakan salah satu faktor resiko terjadinya diabetes. Ya, bukan satu-satunya faktor, tapi masih banyak faktor yang lain. Tapi obesitas atau yang gemuk sekali, nah itu salah satu faktor terjadinya diabetes atau kencing manis. Ya, baik. Kandungan Glucoblock ini apa? Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini Glucoblock kok bisa menyeimbangkan gula darah? Kandungannya apa saja? Kita lihat. Di sini ada ekstrak daun mulberry, ya. Ekstrak daun mulberry ini dia mengandung alkaloid untuk merangsang enzim untuk menguraikan gula, kemudian menghambat penyerapan gula, Bapak Ibu. Jadi kalau kita makan nasi itu kan nanti di lambung kita diproses ya, kemudian dicerna menjadi gula. Nah, gula ini bisa dihambat penyerapannya oleh ekstrak mulberry ini, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada daun ginkgo. Bapak Ibu ingat, ginkgo biloba ini adalah produk Greenwood yang khusus untuk pembuluh darah.
Jadi produk-produk Greenwood yang khusus untuk pembuluh darah biasanya mengandung ginkgo biloba. Ya. Ginkgo biloba sendiri kita punya produknya, di Glucoblok pun ada ginkgo biloba, termasuk di eye care untuk mata juga ada ginkgo biloba. Maksudnya untuk memperbaiki pembuluh darah yang sudah rusak tadi Bapak Ibu. Kan gula tadi kan merusak pembuluh darah. Nah, diperbaiki oleh ginkgo ini supaya pembuluh darahnya kembali normal, kembali bagus ya. Ginkgo juga sama ya, dia memiliki efek yang sama dengan insulin. Dia bisa menyeimbangkan gula darah. Kemudian ginkgo juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Maksudnya gimana? Jadi ada orang yang punya insulin, tapi insulin ini nggak kepake, Pak. Selnya nggak mau. Ya, ada orang yang memang betul-betul tidak punya insulin, tapi ada orang yang punya insulin, tapi selnya nggak mau terima. Nah ini maksudnya gimana? Ginkgo ini yang meningkatkan supaya insulin ini bisa diterima oleh tubuh kita. Jadi nggak resisten terhadap insulin tersebut. Itu diabetes tipe 2 namanya. Ya. Nah ini fungsi dari ginkgo biloba. Kemudian ada pare. Ya, ini disebut juga tanaman insulin. Ini bisa menurunkan dan menstabilkan gula darah. Bahkan ada produk Indonesia, buatan Indonesia sendiri ya, dari pare sendiri yang diklaim bisa menurunkan gula darah. Greenwood punya, tapi bukan hanya pare di dalamnya, mengandung tadi ekstrak mulberry, kemudian ginkgo biloba, pare dan terakhir astragalus. Astragalus ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan, kemudian untuk menguatkan jantung dan tekanan darah. Karena komplikasi dari diabetes tadi kan bisa menyerang jantung, bisa menyerang pembuluh darah, kemudian menyerang ginjal. Astragalus juga bisa melancarkan sirkulasi darah, mencegah penuaan, kemudian dia juga bisa meredakan peradangan, Pak, astragalus ini. Karena gula darah yang tinggi tadi bisa merangsang terjadinya berbagai macam komplikasi yang bisa timbul dengan gula darah yang tinggi ini bisa ditekan oleh astragalus. Ya. Jadi 4 kandungan glukoblok yang dibuat oleh Greenwood khusus untuk menstabilkan gula darah, Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih penasaran, di belakang saya lihat ada alat check up, boleh diperiksa nanti kadar gula darahnya. Kalau masih ragu-ragu, boleh nanti di apotik atau di rumah sakit cek langsung gula darahnya pakai stick, itu kan ada Pak. Yang pakai stick, pakai apa itu ya, bayar berapa biasanya 15.000 atau 20.000 di puskesmas apotik biasanya ada. Cek gula darah Bapak Ibu berapa. Yang normal, gula darah itu di bawah 200 Pak. Ya, artinya kita nggak puasa nih, nggak lagi puasa, sekarang periksa itu normalnya di bawah 200. Kalau sudah di atas 200, hati-hati Bapak Ibu, mungkin bakat terjadinya diabetes. Ya. Oke, jadi khasiat glukoblok dia memperbaiki pankreas. Ini untuk orang-orang yang diabetes tipe 1 yang nggak punya insulin. Untuk merangsang pankreas menghasilkan insulin. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Nah ini yang saya cerita tadi. Ya. Jadi orang yang obesitas sekali selain slimming kapsul, citosan, saya juga biasa kasih glukoblok. Ya, ini cepat sekali biasanya reaksinya ya. Kemudian mencegah penyakit pembuluh darah, jantung, otak dan komplikasi-komplikasi pada ginjal dan lain-lain. Itu fungsi dari glukoblok. Jadi yang minum glukoblok bukan hanya orang diabetes, Pak. Orang sehat pun harus minum glukoblok supaya dia terhindar dari diabetes. Apalagi yang orang tuanya, Bapak Ibu ada nggak di sini yang ibunya atau bapaknya penderita diabetes? Ada nggak? Nah kalau ada, Bapak Ibu memiliki resiko 6 kali lipat lebih besar daripada orang yang orang tuanya bukan penderita diabetes. Contoh saya, ibu saya misalnya penderita diabetes, risiko saya lebih besar. Tapi bukan berarti saya pasti diabetes, enggak juga. Kalau saya jaga kesehatan, olahraga, jaga berat badan, minum glukoblok, belum tentu saya kena diabetes. Walaupun ibu saya penderita, tapi risiko saya lebih tinggi daripada Bapak Ibu. Ya, jadi ini bagus dikonsumsi sehari-hari untuk kita terhindar dari penyakit kencing manis atau diabetes ini. Ya. Kemudian merawat organ utama tubuh, mengatur sistem gula darah, kemudian meningkatkan daya tahan dan membersihkan lemak. Itu juga khasiat dari glukoblok. Jadi bagus untuk orang pengidap diabetes, orang yang darah tinggi, kemudian orang yang gula darahnya sering nggak stabil, Pak. Ya kadang naik turun gula darah itu juga tidak bagus. Ya, jadi ini harus minum glukoblok. Ya. Biasanya orang yang sudah tidak punya insulin sama sekali, dia harus suntik insulinnya tiap hari biasanya. Yaitu untuk orang-orang yang sudah tidak bisa menghasilkan insulin. Ya, ini juga bisa dibantu oleh glukoblok. Ya. Cara pakainya gimana? Sehari 2 kali, Pak. Pagi 1, malam 1. Pagi 1, malam 1. Ya. Coba dulu, 1 botol, 2 botol dulu. Sambil obat dokternya tetap diminum. Nanti bulan kedua kita lihat lagi. Kalau misalnya tetap stabil, obat dokter bisa kita kurangi pelan-pelan. Ya. Tapi obat dokter tidak boleh langsung di stop. Tetap harus diminum dulu sambil dibarengin dengan glukoblok ini. Ya.
Tapi ingat, glukoblok bukan hanya untuk orang diabetes, tapi untuk 3 kelompok orang. Pertama adalah orang sehat, ya, dan orang yang kelebihan berat badan. Yang kedua, orang yang punya resiko terjadi diabetes, seperti saya cerita tadi. Ya, jadi orang sehat, orang yang berisiko, apalagi orang yang diabetesnya wajib minum glukoblok ini untuk sehari-hari. Ya, ini Bapak Ibu penyakit yang harus kita awas dari sekarang. 2020 masih 4 tahun lagi. Ya, ini akan menjadi booming penyakit ini di Indonesia. Kiri, kanan, depan, belakang, tetangga diabetes semua nanti. Ya, kita lihat tahun 2020. Baik. Sudah, itu produk yang pertama. Produk yang kedua, Bapak Ibu, yang kita bisa manfaatkan untuk penderita diabetes adalah blueberry konsentrat. Ini juga produk bisa untuk menurunkan gula darah pada penderita diabetes. Ya, blueberry konsentrat ini ada banyak fungsi, ya, ada berapa 6, ada bisa untuk jantung, untuk kanker, untuk penyakit liver, ya, bisa juga untuk saluran pernapasan. Tapi yang saya soroti pada hari ini adalah fungsi yang nomor 2 untuk penyakit diabetes atau kencing manis. Ya. Nah, jadi diabetes itu Pak, penyebabnya kalau ditanya apa? Banyak sekali ya, bisa karena pola makan, ya, kemudian merokok, alkohol, dan lain-lain, pola hidup, kurang istirahat, ini semua bisa menyebabkan terjadinya penyakit diabetes. Nah, ini yang saya cerita tadi Pak. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini gambar yang menurut saya lumayan bagus ya. Ini sel Pak, ini yang kotak ini sel. Sel itu perlu makan dia. Ya. Ini yang merah-merah ini gula. Jadi sel ini dapat makan dari gula-gula ini. Nah, yang biru ini Pak, ini insulin. Jadi, si gula ini bisa masuk ke dalam sel karena pintunya dibuka sama insulin. Insulin ke sini dibuka pintunya, sel akhirnya gula bisa masuk ke dalam sel. Ya. Tetapi pada suatu ketika insulin buka, dia nggak mau kebuka pintunya. Walaupun udah dibuka sama insulin, sel nggak mau buka pintu. Mengapa? Selnya ngambek Pak. Nanti saya cerita mengapa bisa seperti itu ya. Jadi gula ini nggak bisa masuk, sel kita nggak dapat makan, jadi makanya lapar terus. Ya. Nah kalau ini juga sama ya, ini namanya insulin yang resisten. Ini udah dibuka pintunya sama yang biru-biru ini, tapi pintu ini nggak kebuka. Jadi gula-gula ini tetap ada di luar, dia nggak bisa masuk ke dalam sini. Ya, itu yang terjadi. Nah ini untuk blueberry konsentrat 1 botol sehari setelah makan. Jadi ini juga bisa untuk menurunkan gula darah bagi para penderita diabetes mellitus. Ya, itu produk yang kedua. Yang pertama tadi apa? Glukoblok. Yang kedua, konsentrat. Nah, ini produk yang ketiga. Namanya spirulina, Pak. Spirulina plus. Jangan lupa plusnya ya. Karena produk Greenwood itu pasti ada plusnya. Ya, spirulina namanya spirulina plus. Cordyceps namanya cordyceps plus. Ganoderma plus. Ginkgo biloba plus. Propolis semuanya ada plusnya. Kayak pijat plus. Pasti ada sesuatu yang kelebihannya gitu kan. Nanti kelebihannya saya cerita ya. Oke. Spirulina plus. Ini juga bagus untuk para penderita diabetes. Nah, jadi spirulina ini merupakan makanan yang bersifat basa, Pak. Kita ini tanpa kita sadar di setiap hari itu makan banyak yang mengandung asam, ya. Ingat, beda makanan asam yang rasanya asam dan makanan pembentuk asam, beda. Jadi jangan Bapak Ibu pikir makan mangga yang asam itu jadi asam, tidak. Buah-buahan yang asam itu jadi asam dalam tubuh kita, tidak. Bedakan makanan yang rasanya asam dengan makanan pembentuk asam dalam tubuh kita. Daging contohnya Bapak Ibu. Daging itu dalam tubuh kita dicerna itu menjadi asam. Jadi tubuh kita ini keasamannya tinggi sekali, ya. Dan kanker paling senang tumbuh di tempat yang keasamannya tinggi. Jadi orang yang sering makan-makan yang bisa membentuk asam dalam tubuh itu bisa mencetuskan terjadinya kanker. Kanker paling senang tumbuh di tempat-tempat yang asam, ya. Tapi bukan makanan yang bisa membentuk asam itu rasanya asam, tidak. Buah-buahan kan ada yang rasanya asam, tapi dia tidak membentuk asam. Ya. Nah, spirulina ini bisa menetralisir keasaman tubuh kita kalau kita makan spirulina dalam jumlah banyak. Ya, tubuh yang asam tadi bisa dinetralkan pH-nya, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian penyerapan spirulina ini bisa mencapai 95%. Jadi kalau Bapak makan, 95% itu terserap dalam tubuh. Ya, itu spirulina. Kemudian komposisinya ini paling lengkap, semua ini ada di spirulina. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak, makanan apa yang nutrisinya paling lengkap sedunia ini, Pak? Spirulina. Karbohidrat ada, protein ada, lemak ada, vitamin ada, semua lengkap di sini, Pak. Spirulina. Makanya spirulina ini menjadi makanan abad ke-21 nantinya, ya. Bahkan astronot, Pak. Bapak tahu astronot yang ke bulan, emang mau masak-masak di sana bawa-bawa roti? Tidak.
Mereka cuma makan spirulina. Sudah cukup untuk semua metabolisme tubuh kita. Ya, memang tidak mengenyangkan, tapi bisa mencukupi semua nutrisi, semua energi ada di spirulina. Ya, jadi mengandung 18 jenis asam amino, ada karotenoid, antioksidan, glycosianin, klorofil, semua ada di sini. 1 gram spirulina, 1 gram setara dengan 1000 gram atau 1 kilo sayur-sayur dan buah-buahan kelas 1, Pak. Bukan sayur-sayur yang udah jelek-jelek, bukan, ini kualitas yang bagus lah, sayuran kualitas bagus. 1 gram spirulina itu 5 butir. Karena 1 butirnya itu 200 mikrogram. Jadi 5 butir spirulina Bapak minum dalam 1 hari itu setara dengan makan sayur 1 kilo, Pak. Pernah nggak coba makan sayur 1 kilo? Hah? Kenyang, Pak, makan sayur 1 kilo ya. Nah, jadi kalau yang nggak senang makan sayur 1 kilo, cukup 5 butir spirulina sehari. Yaitu untuk nutrisi dan energi tubuh kita. Ya. Jadi semuanya ada di sini ya, lengkap sekali. Oke, nah spirulinanya Greenwood ini diproses menggunakan teknologi nano ultrafine grinding. Jadi betul-betul digilingnya ini dengan betul-betul teknologi nano. Masuk ke dalam tubuh kita, 95% pasti terserap. Ya. Kalau spirulinanya kasar, tidak bagus, teknologinya belum seperti ini, banyak yang terbuang. Juga tidak maksimal hasilnya. Ya. Baik, kemudian penyerapan untuk orang sakit dan orang tua bisa sampai 86%. Ini di pabriknya. Nah, jadi bagus khasiat spirulina ini pertama untuk meningkatkan imunitas tubuh, anti kanker, anti radiasi. Kemudian dapat merangsang sintesis prostaglandin, menyembuhkan luka. Makanya di orang diabetes tadi, Pak, yang lukanya nggak sembuh-sembuh ya, kita kasih spirulina. Jadi orang-orang yang operasi, yang habis kecelakaan lecet-lecet, ada nggak itu yang kecelakaan motor lecet-lecet kakinya mau cepat sembuh, kasih spirulina ya. Kemudian orang yang gampang sakit ya, gizi buruk, ini juga orang-orang gizi buruk ya, anak-anak yang gizi buruk, yang busung lapar ya. Kan kalau makan nasi dia lama ya, kasih spirulina. Nah, sebentar lagi kita masuk bulan puasa, Bapak Ibu. Insya Allah kalau ketemu Ramadan bulan Juni ya, berarti 1 bulan lagi dari sekarang. Nah, spirulina ini harus Bapak Ibu stok nanti untuk persiapan bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi ketika sahur langsung makan spirulina 5 ya, jadi pas sahur 5. Jadi walaupun Bapak Ibu sahurnya cuma sedikit ya, makannya cuma tempe, tahu, tapi nutrisinya sudah ada. Nggak bakal lemes, Pak, puasanya, yakin. Lapar sih lapar, fisiologis lapar ya, tapi kita nggak lemes. Ada orang yang puasanya sampai jam 12, udah keringat, udah pucat, udah lemes. Nah, itu karena kekurangan pada saat sahur, dia kekurangan nutrisi ya. Jadi Bapak Ibu di rumah stok spirulina yang banyak, bapaknya makan, anaknya, ibunya semua makan spirulina ya pada saat sahur. Ini produk yang sangat bagus untuk disiapkan pada saat kita puasa. Kalau nggak percaya nanti ceritakan ke saya, bandingkan. Jangan makan spirulina dengan makan spirulina, nanti pas puasa coba. Nanti Bapak Ibu rasanya lebih segar, ya nggak ngantuk, puasanya semangat, ya tidak lemes. Kemudian membantu orang yang diabetes, tadi saya cerita. Jadi orang diabetes itu Pak, kenapa dia lemes? Karena banyak pantangan makanan. Nggak boleh makan daging, kata dokter. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya makannya cuma tahu tempe. Lemes dia, Pak. Nah, makanya kita kasih spirulina. Supaya orang diabetes ini nggak lemes. Supaya nutrisinya tetap seimbang. Jadi di samping glukoblok, kita berikan juga spirulina. Ya. Udah. Untuk anak-anak juga bagus. Untuk menambah nutrisi anak-anak. Ada di sini anak-anaknya yang susah makan. Kasih spirulina. Ya. Anak-anak yang aktif ya, kemudian di sekolah, kemudian banyak pelajaran dan lain-lain, gampang sakit, gampang flu, kasih spirulina. Bisa dimasukkan ke dalam makanan, bubur ya, roti dan lain-lain. Nah, cara pakainya 2-3 kali sehari 5 butir. Jadi 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Tapi sih itu terlalu banyak, jadi bisa 5 pagi atau 5 sore aja cukup ya. 5 pagi pulang kerja, sore-sore minum lagi 5 lagi. Isinya banyak Pak, ada 200. Jadi bisa untuk satu keluarga dan harganya sangat murah. Spirulina plusnya Greenwood harganya lebih murah daripada spirulina yang lain ya. Dan kualitasnya ini kualitas yang sangat baik. Kadar gula darah sewaktu kita Pak. Kalau orang yang bukan diabetes, misalnya sekarang kita periksa semua gula darahnya, artinya gula darah sewaktu kita nggak puasa semua ya. Kita periksa satu-satu. Nah orang yang bukan diabetes ini di bawah 100 biasanya gula darahnya, di bawah 100. Kalau orang yang diabetes di atas 200, ini udah pasti. Tapi kebanyakan dari kita di tengah-tengah, Pak. Kebanyakan ini di tengah-tengah. Ya, 100 sampai 200 biasanya ada 120, 130. Itu jangan senang dulu, Pak.
memang sekarang belum diabetes, tetapi 5 tahun lagi kalau Bapak Ibu tidak jaga makanan, tidak jaga kesehatan, tidak mencegah diri dari sekarang, bisa terkena diabetes di kemudian hari. Ya, nah ini hari ini saya bicara di sini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa penyakit ini akan menjadi booming tahun 2020. Jangan sampai nanti kita dan keluarga semua orang menjadi bagian dari 20 juta orang itu, Bapak Ibu. 2 orang tante saya meninggal gara-gara penyakit. Ya, nenek saya penderita diabetes selama 40 tahun sebelum akhirnya meninggal. Ya, komplikasinya banyak, jantung, ginjal. Dia punya dokter ada 8 orang nenek saya. Dulu almarhum, ya. Dokter saraf, dokter mata, penyakit dalam, paru-paru, dokter jantung, dokter ginjal, ada 8 orang spesialis yang merawatnya. Obatnya 1 plastik, Pak, yang harus dia minum setiap hari. Ya. Dan ternyata menurun kepada 2 orang anaknya. Tante saya 2 orang juga meninggal gara-gara diabetes. Jadi penyakit ini untung ibu saya tidak diabetes, ya kan? Jadi nggak semua yang keturunannya yang terkena diabetes, hanya beberapa orang yang mungkin ada bakat genetik dan dia tidak menjaga kesehatan, ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu stok spirulina di rumah, stok glukoblok di rumah itu yang dikonsumsi sehari-hari, ya. Jadi jangan anggap bahwa beli glukoblok itu merupakan pengeluaran, bukan Pak. Kita beli produk kesehatan itu kita anggap itu investasi. Bapak Ibu, investasi adalah sesuatu yang akan menghasilkan di kemudian hari. Bapak Ibu sekarang sehat, 5 tahun sehat, 10 tahun ke depan sehat itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Ya. Daripada sekarang kita sayang mengeluarkan uang 100-200 ribu, tapi 5 tahun lagi kita keluar uang jutaan untuk merawat penyakit kita yang diabetes ini. Bapak Ibu. Ya. Nah, Greenwood menginginkan semua masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia itu selalu sehat bersama produk-produknya. Ya. Profesor Lee nanti dijelaskan oleh pembicara kedua, beliau adalah pemilik dan presiden direkturnya Greenwood Group di seluruh dunia. Ini mencanangkan bahwa Greenwood harus menyehatkan semua masyarakat di dunia ini, Bapak Ibu. Beliau selalu berusaha menemukan produk-produk baru, ya.